Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan untuk bekal kita pada saat ini, terutama menjadi bekal bagi kalian berdua untuk memasuki hidup perkawinan itu, yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 21, berbunyi sebagai berikut. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudaraku, di dalam masyarakat Batak kita selalu kedengaran ungkapan yang mengatakan molodung belga anak pangulihonoton, molodung belga boru pamulion. Dan sasarannya, tujuannya umumnya adalah supaya memperoleh keturunan. Apalagi kalau itu adalah anak sulung. Dengan cepat orang tuanya akan mengatakan asamar pahop-pahopwang. Begitu. Tetapi rencana Tuhan dalam pembentukan perkawinan itu jauh lebih mulia dari apa yang kita rencanakan. Karena dalam pembentukan perkawinan itu Tuhan ingin menjaga, memelihara
harkat manusia itu sebagai ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan ingin mempertahankan harkat itu. Itu sebabnya perkawinan itu hanya Tuhan bentuk di dalam kehidupan manusia. Di dalam semua ciptaan lain tidak pernah Tuhan bentuk lembaga perkawinan. Dan perkawinan itu menjadi salah satu yang membedakan manusia dari ciptaan lain. Pada saat manusia tidak lagi memelihara kekudusan perkawinannya, maka dia menurunkan derajatnya jadi sama dengan ciptaan lain. Oleh sebab itu semua orang percaya harus memelihara kekudusan perkawinan itu. Karena di sanalah nyata dan tercipta harkat kita sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Yang kedua, dengan perkawinan itu Tuhan membuat hidup manusia itu semakin baik. Karena Tuhan mengatakan tidak baik seorang manusia itu sendiri saja. Ada yang kurang baik dalam hidup manusia dalam keadaan seperti itu. Oleh sebab itu dengan pembentukan perkawinan itu Tuhan ingin meniadakan yang tidak baik itu. Supaya kehidupan manusia itu benar-benar sempurna baik. Oleh sebab itu semua orang percaya harus menyadari perkawinan itu dibentuk oleh Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu. Harus ada tatanan. Gak mungkin kita mengatakan di tengah-tengah bangsa kita ini, kita kan sama-sama insan bangsa Indonesia, punya hak hukum yang sama. Gak ada presiden, gak ada gubernur, mana mungkin. Harus ada tatanan. Demikian juga walaupun setara, persis setara seperti yang dikatakan dalam satu konstitusi. Tapi ada tatanan. Tatanannya suami sebagai kepala keluarga. Harus tunduk. Dan yang kedua, ketundukan itu bukan berarti jadi pelayan melap sepatunya, mengap segala macam. Bukan. Tapi dengan perendahan diri itu, dalam takut kepada suaminya, maka dia akan bisa mencapai apa yang dikatakan dalam Amsal 31. Menjadi istri yang cakap. Menjadi istri yang berhikmat. Bagaimana istri yang berhikmat? Dikatakan dalam ayat 11 dalam Amsal 31 itu. Hati suaminya percaya kepadanya. Ini. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Hati suaminya percaya kepadanya. Saya kasih aja contoh yang sederhana. Kalau umpamanya nanti tulangnya menelepon Anugrah. Bre, saya dan tulangmu mau datang. Udah di jalan kami. Mau datang ke rumah. Dia menjawab. Tulang saya masuk di kantor. Tapi enggak apa-apa. Dijawab udah borum. Rumah. Dia percaya. Itu kan dilayani dengan baik. Tapi kalau seorang suami itu, umpamanya tulangnya menelepon seperti itu, kami mau datang. Aduh, saya masih di kantor tulang. Ya kan, baru niba ijabul. Ya janganlah tulang, pulang dulu aku. Karena kenapa? Dia tidak percaya istrinya akan melayani dengan baik. Kalau di orang barat, terutama orang Amerika mengatakan, kalau kau mau menguasai hati suamimu, cari apa yang memuaskan perutnya. Itu jelas mereka katakan. Apa makanan kesukaannya, bagaimana supaya. Tapi bagi orang Batak itu enggak laku. Bagi orang Batak, kamu mau mengambil hati suamimu, bahkan mau menundukkan suamimu, baik sama mertuamu. Baik sama tulangnya, sama namborunya, sama edanya. Itu sudah pasti. Karena kalau dia sekali marah saja kepada istrinya, langsung bapaknya dan mamanya yang marah. Ayah ada kotu baru kesongoni burjui. Itu kalau bagi orang Batak.
percaya, hati suaminya percaya kepada dia. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat 23, supaya suaminya dikenal di pintu gerbang kalau dia duduk bersama tua-tua negeri. Jadi bukan masalah hanya hubungan mereka berdua, tidak. Tapi suaminya dikenal orang bila berkumpul dengan tua-tua negeri di pintu gerbang. Kenapa di pintu gerbang? Karena pada masa itu bangsa Israel, kalau tua-tua negeri itu mau membicarakan kehidupan mereka, mereka selalu berkumpul di pintu gerbang. Itu yang seperti dikatakan dalam bahasa Batak, pertukuan bagi mereka. Dikenal. Kalau umpamanya suaminya itu belum datang, mereka akan mengatakan, tapi itu amani rui. Ai molosoi sotabu ai konimana rumah katai sektor sidu. Dan suami bisa begitu apabila ada istri yang cakap bersama dengan dia. Itu sebabnya orang sana mengatakan behind a great man there is a great woman. Oleh sebab itu suami-suami ini juga nggak usah bangga sendiri. Kalau dia berprestasi, kalau dia bisa baik. Ingat, itu karena ada seorang perempuan yang hidup bersama kamu, yang membangun hidupmu. Itu yang dikatakan terjemahan tunduk kepada suamimu. Dan dikatakan pola perendahan diri suami kepada istri, dikatakan jelas di sini. Kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, itu ukurannya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia menyerahkan seluruh dirinya, dia mencurahkan darahnya, dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada sedikit pun untuk kepentingan dia, tapi semua untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kalian berdua. Harus seperti itu suami mengasihi istri seluruh hidupnya. Itu sebenarnya jawaban dari tunduk istri kepada suami. Enggak ada sebenarnya bedanya. Karena harus seperti Kristus. Dan yang kedua dikatakan, kamu harus menguduskan dan menyucikan istrimu seperti tubuhmu sendiri. Ingat, maka dimanapun suami ini, karena dalam zaman sekarang, bukan karena hal yang tidak baik, karena itu sudah perkembangan zaman kita. Suami sekarang lebih banyak bersama dengan istri orang lain. Demikian juga istri. Mereka bersama di rumah. Hanya sudah mulai jam berapa. Itu pun sudah capek dari pekerjaan. Mau rumah itu ngeluh jauh. Tapi dengan orang lain. Tapi ingat. Istrimu harus ingat. Di situ kau, di situ istrimu. Karena harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Dan membuat istrinya, melayani istrinya supaya dia cemerlang tanpa cacat. Itu tugas suami. Oleh sebab itu kalau ada suami yang ada kekurangan istrinya, ini yang dia besar-besarkan. Dia ceritakan kepada orang tuanya, kepada tulangnya, itu enggak benar itu. Apalagi jadi itu membawa mereka jadi berantem terus, akhirnya mau menuntut bercerai. Itu bukan orang Kristen itu. Kalau ada kekurangan istri, justru tugas suami untuk membuat dia supaya cemerlang tanpa cacat. Karena Kristus juga melakukan seperti itu. Di dalam kehidupan perkawinan yang seperti itu, maka kita akan bisa mencapai perkawinan bentukan Tuhan itu. Sehingga kita mencapai rencana Tuhan tadi. Kehidupan yang semakin tinggi kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan sebagai perkawinan bentukan Tuhan. Maka berkat Tuhan akan mengalir. Mencakup seluruh kehidupan rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Supaya Engkau Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu
untuk mendiami hati kami masing-masing. Terutama hati anak-anak-Mu pengantin di sini. Supaya benar-benar bisa memahami dan menghidupi firman-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin baik terutama dalam perkawinan kami. Supaya semakin baik perkawinan mereka nanti Tuhan. Sebagai bentukan-Mu. Ajar mereka Tuhan mensyukuri kasih-Mu. Karena Engkaulah yang menyertai mereka sehingga mereka dalam keadaan sehat. Hingga bisa datang ke hadapan-Mu saat ini. Untuk Engkau persatukan menjadi satu daging. Dan Engkau yang menyertai orang tua mereka. Terutama Inang Naiborhu, Inang Nyonya Pasaribu. Dalam keadaan ketuaan mereka masih bisa hadir untuk bersama dengan anak-anak mereka saat ini. Tuhan, itu adalah karena kasih karunia-Mu. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau untuk selanjutnya senantiasa menyertai mereka. Supaya semakin sehat. Sehingga mereka bisa menjalani umur ketuaan mereka dalam keadaan sehat. Dan Kau Tuhan yang menyertai kami. Sehingga kami keluar dari rumah-Mu ini. Memasuki gedung acara adat. Supaya Engkau Tuhan juga yang menyertai kami di sana. Terutama orang tua kami yang akan berbicara di sana. Supaya mereka hanya menjalankan adat yang perlu saja. Gak usah dijalankan adat yang tidak bermakna lagi dalam hidup kami yang sekarang ini. Supaya benar-benar pelaksanaan adat itu juga menjadi berkat karena kasih-Mu. Sehingga kami bisa kembali bahkan dari gedung itu. Di dalam keadaan sehat walafiat dan sukacita ke tempat kami masing-masing. Terutama pengantin di sini. Supaya bisa mereka bersukacita untuk mengawali dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkan kami Bapa. Amin.